Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Fundamental lahirnya Social Cartographer, SC. Satu, latar filosofis. Gagasan Social Cartography, SC, berakar pada pemahaman mendasar tentang kehidupan berbangsa Indonesia yang dirumuskan oleh dalam pidato tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidato tersebut dinyatakan, sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya, semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Pernyataan ini menegaskan bahwa gotong royong bukan sekadar nilai tambahan, melainkan inti dari struktur kehidupan bernegara Indonesia. Dua, realitas sistem sosial. Dalam praktiknya, sistem sosial Indonesia secara sederhana dapat dipahami terdiri dari 3 komponen utama. Pemerintah, instansi swasta, komunitas masyarakat. Ketiga komponen ini merupakan penggerak utama sistem berbangsa. Namun dalam realitas yang berjalan, hubungan di antara ketiganya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip gotong royong. Pola yang dominan masih bersifat top-down, di mana arah kebijakan cenderung satu arah. Partisipasi tidak terdistribusi secara setara. Interaksi antar komponen tidak terhubung secara organik. Akibatnya, gotong royong lebih sering hadir sebagai nilai normatif, bukan sebagai mekanisme sistemik yang bekerja nyata. 3. Celah sistemik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan struktural dalam sistem sosial, yaitu tidak adanya infrastruktur yang secara khusus berfungsi menghubungkan ketiga komponen sistem dalam pola relasi yang setara dan dinamis. Ketiadaan ini menyebabkan ide individu sulit berkembang, potensi kolaborasi tidak terorganisir, hubungan antar sektor berjalan parsial. 4. Lahirnya Social Cartography, SC. Dari celah inilah Social Cartography, SC, lahir. SC bukan merupakan lembaga kekuasaan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran komponen sistem yang sudah ada. Sebaliknya, SC hadir sebagai bentuk struktural dari rasa gotong royong yang dioperasionalkan dalam sistem sosial. SC berfungsi sebagai infrastruktur relasional yang menghubungkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, membangun pola interaksi yang setara, memungkinkan kolaborasi menjadi mekanisme nyata. 5. Posisi dan karakter SC. Sebagai bentuk struktural gotong royong, SC memiliki karakter utama, non-otoritatif, tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur atau memaksa. Relasional, berfungsi menghubungkan, bukan mengendalikan. Operasional, dapat diwujudkan dalam bentuk instrumen nyata, survei, pemetaan sosial, parameter data. Sistemik, bekerja di antara komponen, bukan di atasnya. 6. Fungsi dasar SC. SC berperan untuk menerjemahkan nilai gotong royong menjadi mekanisme nyata, membuka jalur interaksi antar komponen, memetakan kondisi sosial secara objektif, menjadi dasar refleksi dan perbaikan sistem. 7. Penutup. Social Cartography bukan sekadar konsep tambahan dalam sistem sosial. Ia merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan mendasar. Bagaimana gotong royong tidak hanya diyakini,
tetapi benar-benar bekerja. Dengan demikian, SC bukan menciptakan nilai baru, melainkan memberi bentuk pada nilai yang telah lama ada. Karena pada akhirnya, sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang diyakininya, tetapi oleh bagaimana nilai itu diwujudkan dalam sistem yang hidup.